Hari ini saya ada tugas negara nih teman-teman ya. Ya bisa dibilang healing, bisa dibilang kerja. Tapi yang membuat saya kesal itu ketika perjalanan dari Rembang menuju ke Kudus teman-teman. Di Rembang itu ada 2 titik perbaikan jalan. Ya sebenarnya satu itu sudah masuk Kota Pati, tapi waduh ngeri. Di sepanjang Kaliori itu ya, mungkin kalau nggak salah hampir 5 km itu dikerok jalannya. Kemudian di Batangan arah Pati Juwana itu juga dikerok juga. Akhirnya apa? Macet di barat, macet di timur. Susah nih. Bisa sampai 1 jam lebih kalau di Kaliori teman-teman macetnya. Kemarin saya tuh pulang malam dari Kudus, dari Solo juga sampai Kudus jam 9, jam 8 lebih mungkin ya. Kemudian sampai Rembang rumah bisa sampai jam 11 malam karena terjebak macet di Kaliori. Kalau pas di Patinya lancar teman-teman, merambat sih. Kalau yang di Kaliorinya wah mogok, bener-bener berhenti, nggak bisa jalan. Nah itu yang membuat susah ketika mau arah barat ya. Nah kemarin kita ke Solo itu lewat Ngawi. Sebenarnya lewat Ngawi itu nggak jauh juga, kelihatannya jauh, tapi kalau dari jam itu hampir sama teman-teman. Lewat dari Rembang ke Cepu kurang lebih 1 jam. Itu kalau pagi ya, berangkatnya 4:30, masih agak sepi, 1 jam. Kemudian Cepu Ngawi masuk tol 1 jam. Kemudian Ngawi Solo 1 jam, hampir 3 jam. Nah kalau kita kebut lagi itu ya, di tol bisa sampai 150 sampai 200 pakai Pajero dong 200, kalau pakai Sape ya 100. Nah itu mungkin nggak ada 3 jam ya, tergantung pilotnya ini. Tapi karena kemarin maksimal 100, 90, 100 ngantuk teman-teman ya, akhirnya sampai sana kurang lebih estimasi itu 3,5 jam ya, kurang lebih lah 3,5 jam. Pulangnya pun lewat Ngawi dari Solo kemarin itu jam 7 sampai rumah jam hampir setengah 11 ya. Itu kita nggak berhenti, langsung gas terus itu. Nah kalau lewat Kudus, Rembang Kudus ini tuh hampir 2,5 jam ya. Kalau lewat Pantura pas macet itu bisa 3 jam. Kalau lewat jalan tikus, lewat Jakenan, lewat Ngebruk dan lewat itu ya Maguan atau lewat Uniran, itu bisa ya 2 jaman, karena kan lewat jalan dalam. Jalannya memang bagus, tapi nggak bisa buat simpangan ya teman, harus turun jalan nih. Kalau mobil-mobil truk-truk ini lewat situ agak susah kita kalau apa bersimpangannya. Nah dari situ kan sudah 2,5 jam. Kemudian Kudus Semarang 1 jam karena lewat tol ya, berarti sekitar hampir 3 jam. Kemudian Semarang Solo itu ya 1 jaman karena lewat tol ya, hampir berarti 4 jam ya. Kalau di Rembang Solo lewat Kudus ini bisa 4 jam mungkin lebih, terjebak macet juga. Tapi kalau di lewat Ngawi, wah jalannya ini mulus teman-teman. Rembang Blora mulus, Blora Cepu mulus, Cepu Ngawi mulus, tol Ngawi Solo walah mulus. Jadi teman-teman yang mau arah ke barat, kalau nggak ada kendala itu lebih baik itu lewat Ngawi saja, lebih aman ya. Ini hanya di daerah Pati saja ini yang Rembang, yang Kaliori itu yang bikin susah macet. Apalagi tadi ini itu berangkatnya pagi ya, jam 2 udah bangun nonton Manchester United
sama Copenhagen ya. Tadi berangkat jam 3 lebih itu masih 00 sambil makan mie goreng dan ngopi biar perjalanan ngantuk. Ternyata di Kaliori hujan teman-teman. Di rumah nggak hujan, tapi di Kaliori tadi hujan. Akhirnya saya coba Google Map. Alah ya Allah, jalurnya merah teman-teman, macet sampai arah Batangan Juana itu. Akhirnya ya lewat jalur pintas, jalur tikus ya. Tadi ini setengah 4-an. Ini sampai Kudus nih ya. Jalan lingkar ini jam berapa ini? Saya lihat itu dulu teman-teman. Oh, setengah 6. Berarti kurang lebih 2 jam ya. 2 jam itu tadi saya sholat dulu di pom bensin kurang lebih jam 5 kurang ya, istirahat ya, ada 15 menitan lah. Jadi cepat teman-teman ya, termasuk cepat karena lewat jalur tikus. Dan juga jalannya tadi itu pas masih sepi. Di Pati ke barat tuh enggak apa-apa. Kalau dari Pati arah Kudus itu aman, bisa sampai kecepatan 100, 90, 100. Jadi cepat teman-teman. Nah, kita akan melanjutkan perjalanan dari Kudus ini nanti ke Solo bersama teman-teman dari Kudus Raya. Yuk ikuti terus ya vlog bersama Mas Edi di Nil Nalana. Cuaca masih kemarau ya, masih bersinar malu-malu untuk menampakkan dirinya. Mungkin kegiatan tadi malam sang hujan juga membasahi bagian bumi di kota Semarang. Matur nuwun Pak. Ada daerah di kota Semarang atau sebagian wilayah di Semarang atau juga yang dari Ngaluran Gajah yang menuju ke Jepara maupun Semarang. Begitu Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bagus Aditya. Selamat pagi Bun Jamal. Kembali rutinitas pagi setelah sekian purnama tidak menginjakan tanah. Gendong Sayung OTW ke Jatenglen lagi ya. Setelah beberapa hari tidak menampakkan ke daerah timur. OTW kita tunggu resikonya Pak Eko. Selamat pagi Mas Ibrahim. Sampai di depan Prabu Bintaro Mas Mataraman Pakai dan teman ini tadi ada kendaraan double ya. Angkut jagung itu mengalami laka. Sebelah kiri mungkin anak komedi dong. Di sana sih motor masih burung. Iya masuk make sense sih. Apa yang disampaikan ke Wedi karena mungkin pas motornya juga rampas bareng ya. Aku khawatir pas kepala pas nggak digeger berarti. Jadi Pak Wedi ini menyoroti patung penari yang ada di pertigaan kali biru. Tapi bagian bawah atau bagian roknya itu orang roto guys. Motornya nggak sempurna. Sampai dengan pertigaan lagi. Perempatan atau simpang Polda Jawa Tengah itu juga antriannya masih pendek saja karena jadi mobil terguling terjadi terguling di karenanya setelah masa posisi di kiri jalan arah Semarang sampai dengan antrian. Nah, ini truk ya. Ada truk terguling kawan di karenanya Demak yang arah ke Semarang ini dari Silomakan Laju sebelah kiri. Ini pasti nanti akan ramai itu kalau jam-jam padat ya. Sekali lagi untuk kawan di Karanganyar Demak ya, arah ke Semarang posisinya di sebelah pasar Karanganyar. Tapi jalur mana ini? Bagi saya kan yang tinggal di
sing kotak-kotakan iki lho tahun-tahune karo ya elektrik sing kotakan papat kan manual kan tanda tangane ya di KPI yang negara lalu paling anu ya satu owner berarti. Tani iku ibaratnya kayak seh gini loh mas, seh kayak wong karo gede gitu. Saya bisa pernah apa kan?